JETS dibanderol dengan harga 333 miliar atau 20 juta euro net jika Juventus berniat merekrutnya dari Venezia. Itu sudah harga yang net, kata Venezia. Kalau kita lihat di korannya Italia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga teman-teman semua, para penggemar sepak bola tanah air, para fan dan juga supporter bola Bravo sepak bola Indonesia. Kali ini kita ingin membahas kembali tentang JETS. Semakin banter rumor beredar bahwasanya Juventus ini sudah melakukan negosiasi terhadap klub Venezia untuk segera mendatangkan pemain yang jadi andalan mereka, kapten mereka, El Capitano Venezia, yaitu JETS. Jadi ini semakin menarik ya perkembangan pemain-pemain abroad kita ini. Semuanya rata-rata sudah laris manis, direkrut tim-tim yang sudah memiliki nama. Yang paling fenomenal ini ya, kabar dari Italia, di mana JETS ini semakin santer diberitakan di Italia. Juventus telah mendekati JETS, sudah melakukan nego, namun kata koran menyebutkan di Italia harga untuk JETS tidak bisa ditawar 20 juta euro atau 333 miliar jika di Indonesia kan. Harga itu sudah pantas jika Juventus ingin mendatangkan JETS. Dengan kualitas JETS yang sudah terbukti, JETS tampil 90 menit terus jadi starting 11 di Venezia. Meskipun Venezia sekarang prestasinya berada di zona degradasi dan sulit untuk keluar, baru dapat 16 poin. Namun penampilan El Capitano kita juga Venezia ini memang sangat stabil. Dan hal yang menjadikan Juventus itu sangat berminat untuk merekrut JETS adalah penampilan JETS sendiri saat melawan away ke kandang Turin di Allianz Arena ya. Jadi itulah mungkin sebuah penampilan yang membuat Juventus ini sudahlah, pemain ini bagus, kita nego, kita ambil, yaitu JETS. Saat ia mencetak gol ke gawang Juventus, hampir saja Juventus kalah waktu itu. Untung saja mereka dapat penalti. Jadi itu sebuah penampilan atau panggungnya JETS ya, pertandingan Venezia away ke Juventus, di mana pertandingan berakhir dengan skor 2-2 dan hampir saja Venezia menang. Itulah alasan yang membuat Juventus sangat tertarik pada JETS ini. Jika JETS ini benar-benar direkrut Juventus mungkin di akhir musim nanti ya, karena ini transfer pemain di paruh musim atau di musim dingin ini sudah ditutup. Mungkin JETS bergabung dengan Juventus ini kalau sudah deal di musim berikutnya, jadi di akhir musim nanti di Juni ya. Itu akan membuat sejarah jika JETS benar-benar bermain untuk Juventus. Ini sejarah untuk Indonesia. Kita memiliki pemain yang bermain di tim elit Eropa, Juventus yang sudah kenyang Liga Champions, Serie A. Kita pastilah akan bangga nanti. Dan semoga JETS segera direkrut oleh Juventus. Itu untuk saya sendiri ya, karena saya fannya Juventus. Tidak hanya Juventus, namun AC Milan juga dikabarkan di koran media Italia. Milan juga tertarik merekrut Juventus. Merekrut JETS. Ini koran-koran Italia menyebutkan bahwasanya AC Milan juga tertarik kepada JETS ini ya. Bahkan menurut kabar rumor juga Abramovich ini meminta AC Milan agar segera merekrut JETS. Kepumpung belum sold out, mungkin itu ya kalau di Indonesia kan. Karena Ibrahimovic ini juga tahu bahwa JETS itu adalah pemain yang memiliki kapabilitas, kualitas yang sangat mumpuni. Apalagi kalau di AC Milan, dia jadi backnya, di depannya ada Tijani Reinders. Jadi itu sangat Belanda banget nanti, karena AC Milan juga memiliki sejarah panjang dengan pemain-pemain dari Belanda seperti Ruud Gullit, Marco van Basten. Pokoknya sudah sangat panjang sejarahnya AC Milan bersama pemain-pemain asal Belanda ya, dan mereka mencetak sejarah Liga Champions, juara. Pokoknya sudahlah, AC Milan arwah Belanda itu dulu emang sangat jaya di tahun 90-an. Ini akan menjadikan Indonesia semakin terangkat namanya jika memang benar-benar JETS sukses bermain untuk Juventus. Karena kita tahu sendiri Juventus sekarang kondisinya lagi turun ya, di klasemen juga di tengah, nggak bisa ke posisi 1, 2, 3. Dan permasalahannya kalau kita lihat di kabar berita juga back yang menjadi permasalahan dari Juventus ini.
Padahal kita tahu sendiri ya, Juventus ini menelurkan atau menghasilkan banyak pemain-pemain belakang legendaris seperti Cannavaro, Chiellini, pokoknya banyak sekali ya. Dan juga AC Milan. Kalau di AC Milan nanti Jens tidak ke Juventus atau tapi ke AC Milan juga banyak back-back legendaris yang dihasilkan seperti Maldini, Nesta. Sudahlah, Italia memang terkenal dengan pertahanan grandel mereka. Jadi ini bisa menjadi itu memperkuat kemampuan atau meningkatkan kemampuan dari Jens di urusan pertahanan, karena Italia sendiri memiliki terkenal dengan pertahanannya grandel dan sangat kuat di Piala Dunia. Dan itu semoga menular untuk tim nasional kita. Timnas kita semakin kuat di lini belakang di bawah komando kapten kita El Capitano Jens. Dan ini akan menjadikan sebuah sejarah juga untuk Asia Tenggara ya, karena ini akan menjadi pemain termahal 333 M pemain Asia Tenggara yang dibeli di Liga Italia. Ini sudah sejarah. Meskipun harga segitu kalau di Liga Italia, di Liga Inggris juga so-so aja atau tengah biasa-biasa aja lah ya, belum terlalu mewah kalau 333 M itu. Tapi untuk Asia Tenggara dan Indonesia itu sudah bisa bikin stadion itu. Jadi kita ikut senang dan semoga Jens kapten kita ini semakin semakin di usia emasnya ya, 24 tahun ini semakin jaya karirnya, dan juga ini bisa membawa, kita harapkan bisa membawa bisa membawa pemain-pemain kita yang seperti bek kita Rizky Ridho mungkin bisa dipantau oleh klub-klub Eropa jika nanti bermain di kualifikasi Piala Dunia berdampingan dengan Jens ya. Apalagi kalau kita lolos Piala Dunia, itu akan menjadi promo untuk pemain-pemain kita. Itulah ya kebaikan jika kita punya pemain naturalisasi grade A yang bermain di sana. Pemain kita lokal, mereka bermain bersama Jens, jadi soulmate-nya di tim dipantau luar, maka itu bisa jadi nilai lebih untuk mengangkat pemain kita. Bisa siapa tahu lah ya, Rizky Ridho dipantau di Eropa dan direkrut di Liga Italia meskipun tim-tim kecil, namun jika pemain di Serie A juga sudah sejarah lagi. Untuk pemain-pemain abroad ini, kalau kita lihat berita-berita di Indonesia ini, ada beberapa DPR yang mengungkapkan keberatannya kalau terlalu banyak tentang pemain abroad yang dinaturalisasi. Ini gimana tentang pemain-pemain lokal kita nggak dapat tempat, itu sedang diperbincangkan dengan hangat. Bahkan ada media dari luar negeri juga ramai mengabarkan tentang Indonesia terlalu banyak melakukan naturalisasi. Sudahlah, namanya diganti saja, bukan tim nasional Indonesia Garuda, namun tim Belanda Oranye. Itu dari media-media luar, entah mereka ketakutan atau apa. Yang jelas saya rasa untuk saat ini kita memang butuh pemain naturalisasi, walaupun ada beberapa pemain naturalisasi yang memang tidak benar-benar memiliki darah Indonesia ya, seperti Martin Paes dan Michel Baker. Kemungkinan ini juga nanti akan dinaturalisasi, dan kalau dilihat dari garis keturunan masih sulit juga apakah ada keturunan dari Indonesia atau memang kakeknya pernah tinggal di sini. Itu masih sulit dicari untuk Michel Baker, jadi masih belum bisa untuk dinaturalisasi atau disahkan menjadi WNI ya, surat-suratnya belum lengkap. Untuk Ola Romeni tanggal 8 sudah resmi disahkan oleh Dubes di Inggris dan sudah bisa main untuk timnas kita melawan Australia nanti. Jadi itu saja untuk pertandingan ini. Para supporter semuanya, kita semangat, Indonesia yakin bisa ke Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.